inget ini tuh ketawa gitu karena lucu. Beli Big Roy yang sangat besar rimbun. Ya ketika beli pot ya kan, saat itu sukanya warna merah ngejreng, dibeli ukurannya sama semuanya, ukuran dua-dua satu, mau kecil mau gede pokoknya ukurannya itu gitu kan. Siapa ibu-ibu pasti sering kayak gitu ya. Ngaku enggak, karena itu terjadi sama istri saya. Istri saya udah senyum-senyum itu kan ngakuin. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Halo teman-teman Spragloneman, ketemu lagi di Riman Vlog dan Kirena Nurseri. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang satu topik penting. Kenapa masih banyak yang gagal merawat aglonema? Kok tidak bisa berhasil ya merawat aglonema menjadi lebih baik misalnya? Kita akan kupas secara tuntas di video kali ini. Kesalahan pertama itu sama ya seperti yang telah saya lakukan sebelumnya, itu menyamakan aglonema dengan tanaman yang lain. Tanaman yang lain itu kan kalau ditanam di tanah itu subur ya, tumbuh subur ya, makanya ya kalau aglonema juga pasti sama lah ya, itu pemahaman saya dulu. Jadi ya ditanam di tanah, ya kan. Padahal ini aglonema ini ada dua, yang satu spesies, yang satu hibrida. Kalau yang spesies nggak masalah, karena memang spesies itu tumbuh di alam liar. Saya pernah kupas tuh di video sebelumnya ya, tentang aglonema spesies. Nah sementara yang hibrida apa? Hibrida itu silangan ya. Dia itu lebih rentan, daya tahannya itu kurang, jadi tidak cocok untuk ditanam di tanah. Makanya memang ada hal khusus ya yang harus dilakukan. Jangan disamakan dengan tanaman yang lain. Kesalahan kedua, minimnya pengetahuan tentang perawatan aglonema. Dan itu juga terjadi pada saya. Saya itu kalau inget ini tuh ketawa gitu, karena lucu. Jadi awalnya itu saya awal-awal suka aglonema itu saya beli Big Roy yang sangat besar rimbun. Ya lumayan lah harganya. Kalau besar sekali ya, ada fotonya. Nah kemudian setelah sampai rumah itu saya lihat kok kayaknya berdesak-desakan, ini perlu dipisah gitu. Padahal tahu sendiri ya, saat itu saya memang benar-benar nggak tahu. Karena memang menganggap aglonema itu ya sama dengan perawatan tanaman yang lain lah. Saya memang suka menanam sudah lama, tapi kalau untuk aglonema kan baru-baru aja ya. Makanya saya minim pengetahuan, saya nggak belajar buku, belum beli buku, belum masuk ke grup-grup aglonema, pecinta aglonema, belum lihat YouTube pembudidaya yang memang sudah hebat-hebat bagaimana merawat aglonema, itu belum saya lakukan proses itu. Makanya langsung saja nekat ketika lihat berdesak-desakan kok kasihan, tak pisah-pisah ya, lumayan juga nanti kalau bisa besar ya toh, bisa dijual lagi dan bisa untung banyak, itu mikirnya saya. Tapi yang terjadi apa? Langsung saya pisah-pisah, semuanya tuh layu semuanya, menguning semuanya. Waduh, kenapa ya? Karena saya memang asal pisah aja, saya potong. Tidak ada teori tentang wah ini akarnya harus segini nih sama jumlah daun, nggak ada teori itu. Kemudian nggak ada pakai aturan wah ini harus diikutkan bonggol indukannya dulu karena anakannya masih muda gitu, nggak pakai teori itu. Juga nggak pakai cara prosedur yang biasanya saya lakukan supaya nggak layu, ya ini dengan merendam di larutan B1 dan antrakol, itu tidak saya lakukan. Makanya ya dari caca-caca semuanya layu menguning ya kan. Akhirnya sama istri kok gini ya, udah kita belajar sedikit-sedikit. Katanya perbanyakan aglonema itu bisa dengan dicacah batang, dicacah bonggol gitu, dan itu dengan teknik sungkup ya, disungkup dikasih plastik atau apa. Lalu saya mikirnya sama istri gini, itu kayaknya ide istri deh. Oh ya, istri saya tuh bilang gini, kenapa nggak pakai toples aja pak? Itu kan lebih praktis. Oh ya udah, kita coba ya pakai toples. Pakai toples nekat, sukses, boom, berhasil. Dan saya share ke teman-teman minta dibuatin videonya, tutorialnya. Akhirnya itulah cacah batang Big Roy itu jadi cikal bakal Rimawan Vlog ya. Jadi hal konyol saya ya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lah bagi orang lain. Kesalahan ketiga, mementingkan tampilan cantik
tetapi mengesampingkan kesehatan aglonema. Nah, ini sering terjadi karena juga terjadi pada saya, terutama istri saya, ya kan. Jadi gini, waktu awal-awal itu kan beli aglonema, ukurannya berbagai macam ukuran, tetapi ketika beli pot, ya kan, saat itu sukanya warna merah, ngejreng, dibeli ukurannya sama semuanya, ukuran 221, mau kecil mau gede, pokoknya ukurannya itu gitu kan. Yang penting tampilan dilihat tuh indah, rapi. Ya, pertama rapi, cantik, ya kan, warnanya ngejreng, asik dilihat, ya kan. Ayo, siapa ibu-ibu pasti sering kayak gitu ya. Ngaku enggak? Karena itu terjadi sama istri saya. Istri saya udah senyum-senyum itu kan, ngakuin. Padahal sebenarnya gini, cantik itu bisa kita kita upayakan nanti. Yang penting kesehatan dulu. Jadi kalau teman-teman ingat, saya pernah mengupas ya di beberapa video saya itu selalu menekankan kalau kita milih pot itu harus disesuaikan dengan akar. Jadi itu dulu. Kalau beli pot, usahakan beli dari ukuran yang terkecil sampai ukuran terbesar. Kenapa? Lagi-lagi seperti yang pernah saya sampaikan di berbagai video saya ya. Kalau kita memilih pot itu disesuaikan dengan akar dari aglonema. Kalau misalnya tanamannya besar tapi akarnya sedikit, pakai pot yang sesuai ukuran akarnya, ya kan? Yang kecil nggak apa-apa. Lalu kalau ukurannya besar, ya Bapak pakai yang ukurannya besar. Kenapa demikian? Karena gini, jadi ketika aglonema ini akarnya sedikit, lalu potnya besar, otomatis kan media tanamnya banyak, lalu dikucuri dengan air, kelembabannya sangat tinggi. Akar yang sedikit menyerap airnya itu juga sedikit, jadi kemungkinannya bisa busuk akar, kena serangan jamur dan bakteri itu sangat tinggi. Makanya memang akar harus disesuaikan dengan besarnya pot. Itu yang soal ukurannya. Lalu soal warna. Nah, warna ini kan memang selera ya, ada yang suka ungu, ada yang suka ngejreng, orange dan sebagainya. Nah, sekarang kalau menurut saya ini pilihan yang paling tepat nih warna-warna kalem seperti ini. Supaya apa? Supaya yang fokus nampak di mata itu justru fokus pada aglonemanya, bukan pada potnya, bukan pada keindahan potnya. Nah, penyebab kegagalan merawat aglonema nomor 4 adalah pemilihan media tanam yang tidak tepat. Masih nyambung ya dengan nomor 1 ya. Kita menyamakan aglonema dengan tanaman yang lain sehingga dengan media tanam sak-saewe lah, seadanya aja lah, misalnya tanah gitu kan. Padahal karakteristik aglonema khususnya hibrida ya, khususnya silangan itu tidak cocok untuk tanah. Tanah itu ketika disiram air, dia itu mudah padat, mengeras gitu, padat, memadat. Kemudian akhirnya itu ngecembeng ngecembeng itu menggenang ya, menggenang di dalam, sehingga ketika akar aglonema tergenang air, di situ kelembabannya tinggi, wah jamur mulai menyerang ini. Dan kemungkinan terjadinya busuk akar sangat tinggi. Aglonema menyukai media tanam yang porositasnya tinggi, ngocor kalau diguyur air ya. Kemudian aerasinya bagus, jadi ada rongga-rongga udara di dalamnya, tidak padat atau remah. Nah, itu aglonema. Jadi kalau misalnya teman-teman, wah saya cuman adanya tanah itu mas, ya kalau misalnya terpaksa ya menggunakan tanah itu campuran yang sedikit aja lah. Gini, kalau masih ada di Indonesia, ya kan, makanannya itu kan nasi ya, para petani masih menanam padi itu kan, pasti adalah sekam. Pas petani panen gitu, beli aja 1 karung berapa pak sekamnya, oh ya, beli aja. Sekam ini bagus untuk porositas. Nah, nanti bisa jadi bahan campuran. Kalau teman-teman ada lengkap media tanamnya seperti saya, 7 bahan, silahkan buat. Tapi kalau misalnya nggak ada ini itu, coba dikombinasikan, dilihat. Saya kan juga menjelaskannya satu-satu. Oh ini untuk ini porositasnya bagus, ini mengikat air, oh ini ada nutrisinya. Itu kan sudah saya jelaskan ya di video saya soal media tanam ya. Nah itu penggantinya memungkinkan nggak ada yang di tempat teman-teman. Dalam waktu dekat saya akan membuat media tanam yang sederhana. Mungkin 2 bahan atau 3 bahan yang teman-teman juga ada. Tetapi itu akan saya melewati proses, saya coba dulu, sukses dulu di saya, nanti baru saya share ke teman-teman. Nah, soal penggunaan tanah ini teman-teman bisa cek.
di pembudidaya senior ya, di nursery besar. Beliau-beliau ini hampir tidak pernah menggunakan tanah. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, karakteristik tanah tadi tidak cocok digunakan untuk menanam aglonema hibrida. Penyebab kelima, nah ini sering dilakukan oleh ibu-ibu ini, saya baca grup itu kan sering loh ini mama melakukannya, yaitu keseringan nyiramnya hampir tiap hari. Waduh, bisa dibayangkan kan, sudah media tanamnya salah ya pakai tanah roh, disiramnya tiap hari, ya kan, ya jadinya ambiar. Ya enggak. Jadi gini, kalau penyiraman itu memang harus berkala untuk aglonema, kecuali nih. Nah, saya punya rekan pembudidaya ya, itu yang memang dia nyiram tiap hari, bahkan habis kehujanan itu disiram lagi. Itu kenapa? Ya itu tadi, media tanamnya memang benar-benar sudah poros, ya kan. Kemudian kenapa juga di penjual-penjual tanaman itu mereka bahkan setiap hari melakukan penyiraman, karena memang media tanamnya kebanyakan itu sudah poros. Rata-rata mereka tuh didominasi media tanamnya menggunakan sekam mentah lebih banyak dibanding jenis yang lain, dibanding bahan-bahan yang lainnya. Makanya untuk penyiraman harus disesuaikan dengan media tanam yang dipakai. Nah, ini yang hobinya pengen nyiram, gatel tangannya pengen nyiram tiap hari, ya harus menggunakan media tanam yang bener-bener poros, disiram ngocor, akhirnya tidak menggenang. Penyebab kegagalan nomor 6 adalah kurangnya pengetahuan dalam pengaplikasian pupuk dan pestisida. Ya, karena kurang atau minim pengetahuan, jadi akhirnya pakai pupuk sembarangan, ya kan? Apa saja dipakai, nggak peduli, takarannya semau gue, ya kan? Akhirnya hangus semua. Ada loh teman saya yang sampai memakai Gandasil itu, Gandasil D ya, itu langsung kok tanamannya habis itu kok kayak kebakar gitu ya. Ya iyalah, mau Gandasil mau pakai apa saja, kalau takarannya terlalu banyak ya bisa menyebabkan tanaman jadi seperti itu, ya kan. Kemudian soal pestisida, pemakaiannya kurang tepat, karena pestisida jenis ini dipakai untuk yang itu, jenis itu dipakai untuk yang sono, ya nggak nyambung. Jadi memang harus pengetahuan itu benar-benar kita pelajari. Kita bisa lihat dari berbagai hal, kita pelajari. Kalau perlu tanya Mbak Google, ya kan. Mbak Google itu tinggal tanya pakai mikrofon, halo Google, saya mau tanya ini, udah ada, keluar semua jawaban, tinggal kita pelajari. Nah, kalau mungkin teman-teman soal pemupukan atau pestisida nggak suka yang kimia, sukanya adalah yang alami, contoh menggunakan pupuk kandang, ya nggak apa-apa. Banyak yang menggunakan pupuk kandang itu berhasil, dengan catatan pastikan pupuk kandang itu memang sudah jadi itu gini, ada yang terfermentasi secara alami atau memang kita fermentasi dulu. Dan biasanya memang ambil pupuk kandang yang sudah lama itu mereka terfermentasi alami, jadi minim patogen, tidak terlalu panas, penggunaannya juga tidak terlalu banyak. Nah, itu bisa menggunakan pupuk kandang untuk aglonema kita. Nah, kalau teman-teman membeli pupuk atau pestisida ya, pastikan dibaca itu secara lengkap di belakang kemasan. Itu biasanya sudah ada, ini pupuknya jenisnya apa, untuk apa, bagaimana dosisnya, bagaimana takarannya, bagaimana cara pakainya. Demikian juga untuk pestisida. Pestisida ini jenis apa? Oh, insektisida untuk serangga. Lalu ini apa nih? Fungisida berarti untuk jamur, ya kan? Bakterisida untuk bakteri. Nah, itu dipelajari semua, lalu dosisnya yang tepat, jangan sampai kebanyakan. Jadi memang harus sesuai dengan takaran. Kalau cara saya, ya kan, saya ambil takaran yang paling rendah, yang penting semuanya terjadwal, dilakukan secara rutin, dan dilakukan rolling seperti yang video sebelumnya. Penyebab kegagalan nomor 7 adalah salah memilih jenis aglonema. Nah, ini penting sekali, saya pernah membuat videonya. Jadi untuk pemula-pemula itu, ini loh beberapa jenis yang bisa dirawat untuk awal-awal, untuk belajar, untuk proses masih terjangkau. Tanaman-tanaman itu banyak dijual di toko-toko tanaman hias, bukan nursery ya, nursery yang khusus aglonema itu enggak, yang tanaman hias macam-macam dia jual apa saja. Nah, itu dulu yang dibeli. Nah, baru nanti kalau sudah mahir, sudah pinter, ya kan, kayaknya sudah mampu nih, saya sudah banyak belajar, beli, agak meningkat. Wah, saya mau yang hibrida dari Thailand. Waduh, nah tapi hibrida yang Thailand ini jangan langsung beli yang
ketika beli datang impor ya tahu, ditumpuk-tumpuk kayak kangkung gitu kan, langsung dibeli, jangan, karena itu risikonya sangat tinggi. Wis toh yakin sampai rumah seminggu pasti langsung biar mati gitu kan. Makanya pilih, kalau memang sudah level selanjutnya, pilih hibrida Thailand itu dari pembudidaya yang sudah dirawat dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau pembudidaya seller yang bertanggung jawab, kredibilitasnya bagus dan amanah, itu pasti akan ngomong. Jadi oh ini sudah saya rawat selama sekian bulan gitu, saya rawat sekian bulan gitu, dan itu sudah ada videonya. Saya merekomendasikan 5 nursery top. Nah itu silahkan langsung kontak saja di situ, dijamin teman-teman tidak menyesal karena saya sudah mengalaminya. Jadi itu ya penyebab kegagalan nomor 7. Kita langsung ke nomor 8. Penyebab kegagalan nomor 8 adalah terkait kesalahan penempatan dan penataan. Nah ini soal penempatan saya tuh pernah ngalamin ya. Saya pernah taruh di dalam rumah dan akhirnya berakhir pada kematian. Ngenes ya. Nah, tidak boleh salah tempat. Kalau salah tempat, yaitu akhirnya seperti itu. Aglonema itu butuh cahaya, butuh sirkulasi udara yang baik, selain penyiraman dan sebagainya ya. Makanya kalau kita menempatkan di lokasi area yang memang tepat ya, seperti saya selalu bilang nih, area ini adalah yang ideal karena dapat cahaya pagi gitu kan. Yang lain juga dapat cahaya tapi cahayanya sore dan sebagainya. Bagaimanapun aglonema ini membutuhkan cahaya yang maksimal. Seperti saya, makanya kan atapnya saya ganti dengan solar tap ya. Ada fungsi UV-nya, tapi cahaya bisa masuk semuanya. Kena matahari pagi, nanti kalau pas siang saya tutup, jam 10 itu saya tutup dengan intensitas kerapatan 85%, kalau lebih panas lagi 65% gitu. Jadi cahayanya maksimal. Nah, lalu bagaimana untuk teman-teman yang tidak bisa seperti ini ya, cuman naruhnya di teras, cahayanya tidak maksimal gitu kan. Ya udah, bawa aja, dijemur, sekalian jemur diri ya kan, sama-sama sehat, aglonemanya sehat, orangnya sehat, habis itu curhat-curhatan, ngobrol. Pokoknya kita berjemur bareng sama aglonemanya biar sehat. Nah, makanya kalau misalnya kesalahan penempatan itu berkaitan juga penataannya. Penataannya kurang tepat jadinya kayak gini nih. Nih, ya kan? Saya ini agak dempet-dempetan, harusnya itu ada jeda ya, tapi karena udah penuh sekali. Ini lihat, cantik toh Sultan Brunei saya, ya kan, kelihatan ya. Tapi kalau di sini ini agak miring, aduh, kapal miring kapten, gitu. Udah miring. Berarti artinya kita penataannya perlu lebih tepat lagi. Kalau udah miring kayak gini, ini kan cahayanya dari sana ya, misalnya. Miringnya udah ke arah sana. Aglonema ini menuju cahaya, jadi tinggal diputar aja. Muternya tiap apa? Ya sesuai kebutuhan aja. Kalau udah kelihatannya miringnya ke arah cahaya terus, kita putar sebaliknya supaya nanti seimbang. Jadi dipilih lokasi dan penataan yang tepat, sehingga teman-teman bisa mendapatkan aglonema yang ciamik, cantik, roset, menawan. Nah, bisa ikut kontes. Nah, ini penyebab kegagalan ke-9 dan terakhir ya, ini pamungkas ya. Ini cukup fatal. yakni malas untuk belajar, malas mencari tahu, malas tanya tentang perawatan aglonema. Ya kan? Padahal banyak sekali, buku-bukunya banyak. Banyak loh buku-buku yang berkualitas tapi murah harganya. Kenapa? Karena belinya di toko buku yang itu loh, loaan-loaan gitu loh. Yang apa? Toko buku bekas gitu kan. Itu yang penting tentang aglonema itu penting sekali. Kemudian bisa nonton YouTube tayangan dari memang beliau-beliau ini adalah pembudidaya serius yang memang sudah menerapkan secara tepat ya. Itu harus belajar dari sana. Karena kalau memang asal-asal saja ya akhirnya aglonemanya kurang tumbuh dengan optimal. Jadi jangan malas ya. Di akhir video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk terus belajar, terus menjadi lebih baik. Kalau misalnya melakukan kesalahan yang saya sebutkan tadi ya, dari 1 sampai 9, saya juga mengalami kan. Tadi kan juga pengalaman pribadi saya utarakan ke teman-teman. Nah, ini menjadi titik balik agar tidak melakukan lagi, supaya
kita berkembang menjadi lebih baik dan aglonemanya juga tumbuh lebih, maaf ya, bagus lagi. Saya itu penyayang kalau saya. Itu tadi video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas kesetiaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.